Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 6, kelas Bahasa Indonesia 16, yang diampu oleh Bapak Dr. Gusdi Sastra M.Hum, yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama, Vinto Valindo dengan NIM 2010 851019, Bang Janwal Al-Muntazim 1810 8520 18, Salika Sadira Siti Fatimah 10 2010 853015, dan yang terakhir Rahmatullah Fidarif 2010 853001. Di sini kami mendapat tema kalimat efektif dan mengangkat sebuah judul yaitu pengertian, jenis, fungsi, dan syarat dari kalimat efektif. Untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Bang Janwal. Kepada Bang Janwal dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian atau definisi dari kalimat efektif. Jadi menurut Yandra, dalam buku yang berjudul Mengenal Ilmu Bahasa, ditulis pada tahun 2018, kalimat berfungsi membangun struktur makna bahasa secara lengkap. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif itu diartikan dapat membawa hasil atau berhasil guna. Bahasa sederhananya, efektif merupakan kata sifat untuk menunjukkan sesuatu yang tepat guna. Sementara dalam buku yang berjudul Kreatif Menulis yang ditulis pada tahun 2016, yang berpendapat kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki potensi untuk menyampaikan pesan, ide, gagasan, atau informasi secara utuh, jelas dan tepat, sehingga pembaca dapat memahami maksud yang diungkapkan oleh sang penulis. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan penutur atau penulis secara tepat, sehingga dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca secara tepat pula. Ciri-ciri dari kalimat efektif yaitu adanya kesatuan, kepaduan, keparalelan, kefokusan, kehematan, dan kelogisan, serta tidak ambigu dan variatif. Jadi sekian dari pengertian kalimat efektif. Terima kasih kepada Bang Janwal yang sudah memaparkan apa itu pengertian kalimat efektif. Untuk penjelasan selanjutnya yaitu adalah jenis kalimat efektif yang akan dijelaskan oleh Salika. Kepada Salika disilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan jenis-jenis kalimat efektif. Kalimat efektif terbagi menjadi 3, yaitu kalimat argumentasi, kalimat dalam penyampaian ide atau gagasan, dan kalimat formal. Yang pertama, kalimat argumentasi. Sebuah kalimat argumentasi mudah dipahami atau mudah dimengerti oleh pembaca atau pendengar. Kalimat ini tidak boleh bersifat ambigu dan tidak jelas. Contohnya yang pertama, besok saya tidak bisa mengikuti acara ini karena akan pergi ke Yogyakarta. Dan contoh yang kedua, lahan gambut harus kita jaga kelestariannya, karena di sana sebagai tempat hidup banyak macam organisme. Dan yang kedua, kalimat dalam penyampaian ide atau gagasan. Saat kita menyampaikan sebuah ide, harus menggunakan kalimat efektif, agar mudah dipahami dan tidak terkesan berbelit-belit, apalagi jika sampai menimbulkan kesalahpahaman. Contohnya, yang pertama, menurutku acaranya akan lebih tepat kita undur setelah sholat Jumat saja, agar peserta laki-laki yang beragama Islam bisa ikut acara ini sampai selesai. Dan yang kedua, menurutku acara kemah akan lebih seru jika diakhiri dengan pesta api unggun. Dan yang ketiga, kalimat formal. Bayangkan bila peraturan daerah atau undang-undang menggunakan bahasa atau kalimat yang tidak efektif. Tentu akan menjadi tidak jelas dan multitafsir. Ini sangat berbahaya sekali. Oleh karena itu, dalam kalimat formal, pasti menggunakan kalimat efektif. Contohnya, yang pertama, kami, PT Maju Mundur, mengucapkan selamat atas kemenangan pasangan calon Presiden Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai Presiden RI tahun 2019 sampai 2024. Dan yang kedua, diharapkan kepada calon pegawai untuk mengikuti ujian seleksi tertulis yang akan dilaksanakan tanggal 4 Maret 2020 pukul 7.30 di GOR Among Progo. Dan yang ketiga, diumumkan kepada para siswa untuk membersihkan kelasnya masing-masing sampai pukul 11.30.
Baiklah, terima kasih kepada Selika yang sudah memaparkan jenis kalimat efektif kepada kita. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Vinto Valindo. Kepada Vinto, disilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang fungsi kalimat efektif. Fungsi kalimat efektif adalah sifatnya yang jelas, tegas, dan tidak multitafsir atau ambigu, membuat kalimat efektif banyak digunakan pada saat melakukan penulisan dokumen-dokumen penting. Misalnya skripsi, disertai undang-undang, surat resmi, dan sebagainya. Fungsi lainnya yaitu dapat mempermudah pembaca dalam memahami maksud sebuah tulisan. Selain itu, juga fungsi kalimat efektif ini adalah dapat memperindah sebuah penulisan. Kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Vinto Valindo yang sudah menjelaskan fungsi kalimat efektif. Selanjutnya, terakhir itu adalah syarat kalimat efektif yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Syarat kalimat efektif yang pertama adalah sesuai EYD. Sebuah kalimat efektif haruslah menggunakan ejaan maupun tanda baca yang tepat. Kata baku pun mesti menjadi perhatian agar tidak sampai kata yang kamu tulis ternyata tidak tepat ejaannya. Yang kedua, sistematis. Sebuah kalimat yang paling sederhana adalah yang memiliki susunan subjek dan predikat, kemudian ditambahkan dengan objek, pelengkap, hingga keterangan. Sebisa mungkin guna mengefektifkan kalimat, buatlah kalimat yang urutannya tidak memusingkan. Jika memang tidak ada penegasan, subjek dan predikat diharapkan selalu berada di awal kalimat. Yang selanjutnya itu tidak boros dan bertele-tele. Jangan sampai kalimat yang kalian buat terlalu banyak menghambur-hamburkan kata dan terkesan bertele-tele. Pastikan susunan kalimat yang kalian rumuskan pasti dan ringkas agar orang yang membacanya mudah menangkap gagasan yang kalian tuangkan. Dan yang terakhir, tidak ambigu. Syarat kalimat efektif yang terakhir, kalimat efektif menjadi sangat penting untuk menghindari pembaca dari multitafsir. Dengan susunan kata yang ringkas, sistematis, dan sesuai kaidah kebahasaan, pembaca tidak akan kesulitan mengartikan ide dari kalimat kalian sehingga tidak ada kesan ambigu. Baiklah, mungkin hanya sekian penjelasan dari kelompok kami tentang pengertian, fungsi, jenis, dan syarat dari kalimat efektif. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih sudah mendengarkan. Diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.